Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Dua truk kontainer terlibat kecelakaan di depan kantor Kecamatan Penjaringan arah Pluit, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Kecelakaan diduga disebabkan truk kontainer yang sedang melaju menabrak kontainer lain yang parkir di pinggir jalan. Kecelakaan yang terjadi pada jam sibuk menyebabkan kemacetan parah hingga arus lalu lintas harus dialihkan. Delapan pemuda bersenjata tajam diduga gangster ditangkap polisi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Penangkapan berawal dari laporan adanya puluhan pemuda bersenjata tajam berkeliaran membawa senjata tajam. Diduga para pemuda tanggung ini berkeliaran untuk mencari lawan tawuran. Mengetahui adanya polisi, puluhan remaja lain melarikan diri, sementara 8 diantaranya tertangkap. Dari 8 orang, polisi menyita pedang dan celurit. Mobil box pembawa makanan ringan terjun bebas ke laut di kawasan Wadumbolo, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa siang. Kecelakaan tunggal diduga terjadi karena sopir truk mengantuk saat kendaraan melaju kencang. Mobil oleng dan terguling menabrak pembatas jalan, kemudian jatuh ke laut di pantai Wadumbolo. Mobil box ringsek dan muatannya berserakan di laut, sementara sopir yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Warga membantu mengeluarkan sisa barang yang masih tenggelam dari dalam laut, sementara mobil box belum dapat dievakuasi. Pemirsa, kepadatan penumpang masih terjadi pada hari keempat perubahan rute KRL Bogor-Bekasi di Stasiun Manggarai, Jakarta. Antrean penumpang masih mengular, terutama saat para pegawai berangkat dan pulang kantor. Inilah kepadatan penumpang KRL yang terjadi sore ini di Stasiun Manggarai saat jam pulang kantor para pegawai pada penerapan switch over hari keempat. Kepadatan semakin menjadi saat mereka akan berganti tujuan ke arah Bekasi maupun ke arah selain tujuan Bogor atau Jakarta Kota. Para petugas sibuk melayani kebingungan para penumpang. Sedangkan pengeras suara berisi informasi terus berbunyi untuk memandu penumpang. Guna mengantisipasi kepadatan, sebanyak 500 petugas dari PT KAI disiagakan untuk melayani pengguna secara bergantian. Keterlambatan perjalanan KRL juga diperkecil hingga berkisar 3 menit untuk KRL lintas Bogor dan 3 hingga 5 menit untuk KRL lintas Cikarang. Sedangkan perjalanan KRL feeder yang melayani relasi Manggarai-Angke, Kampung Bandan tersedia di jalur 6 efektif mengurai kepadatan di Stasiun Manggarai. Selain itu, peron 9 khusus kereta bandara diaktifkan untuk melayani pengguna KRL ketika peron 6 dan 7 padat. Pemirsa, lalu bagaimana suasana di Stasiun Manggarai saat jam sibuk, yaitu adalah jam pulang kantor? Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di sana. Kevin, seperti apa kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai di hari keempat perubahan rute ini? Ya, selamat sore Anissa dan pemirsa, memasuki hari keempat dari perubahan rute KRL di Stasiun Manggarai, di mana berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini yang juga bertepatan dengan adanya jam pulang kerja, ini memang masih terpantau cukup padat. Anissa dan pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda dan saya akan mengajak juru kamera Raga Firdaus untuk melihat bagaimana kondisi pada sore hari ini di Stasiun Manggarai, di mana kami saat ini, Anissa dan pemirsa, berada di peron 12, tepatnya yang ada di peron atas begitu, karena kami memantau sejak tadi sekitar pukul 4 sore hingga pada saat ini saya melaporkan, ini masih terpantau cukup padat untuk para penumpang yang akan melakukan transit, di mana untuk yang peron atas ini atau peron 12 adalah para penumpang yang akan melakukan transit dan akan melanjutkan perjalanan mereka ke sejumlah stasiun yang akan mengarah ke Bogor. Dan beginilah Anissa dan pemirsa kondisi terkininya, karena memang setiap saat begitu para penumpang ini terus berdatangan ke Stasiun Manggarai ini untuk melakukan transit di sini. Karena memang Anissa, sebagai informasi bahwa tadi kami sempat bertanya kepada pihak dari PT KCI yang menyampaikan bahwa memasuki hari keempat
di perubahan rute KRL ini memang masih terjadinya penumpukan yang cukup signifikan. Di mana berdasarkan data bahwa untuk hari keempat ini, tadi data per tanggal 12, maksud kami per jam 12 siang, ini sudah mencapai ada sebanyak 300 lebih para penumpang yang melakukan transit di stasiun Manggarai saat ini. Dan juga memang kalau kami mantau untuk kondisinya cukup memprihatinkan, namun demikian kami mantau bahwa pihak dari petugas yang ada di stasiun Manggarai tidak henti-hentinya untuk menghimbau atau memberikan informasi begitu kepada para penumpang yang sampai dengan hari keempat ini masih belum mengetahui ada perubahan rute KRL. Dan juga Anissa dan pemirsa, saat ini saya akan mencoba bertanya begitu kepada salah satu penumpang yang ada di stasiun Manggarai yang masih menunggu. Saya akan mengajak juru kamera Raga Firdaus untuk mencoba mencari salah satu penumpang yang masih menunggu di stasiun ini. Halo, selamat sore. Pak, wawancara sebentar boleh ya? Boleh. Dengan Pak siapa sore? Rizky, Pak, Pak Rizky, ini tujuannya mau kemana nih Pak? ke Depok. Baik, ke Depok. Pak, melihat kondisi di hari keempat perubahan rute KRL saat ini, tanggapannya bagaimana Pak? Mungkin kalau untuk saat ini penumpang masih banyak yang belum tahu perubahan rute. Mungkin masa transisi kali. Gitu aja harapannya sih ke depan, semoga sih udah normal dan revitalisasi stasiun Manggarai sendiri udah cepat selesai gitu, biar bisa digunakan. Pak Rizky, ini kan selalu menggunakan KRL di sini ya Pak, dan tentu juga ada perubahan waktu jam perjalanan. Bagaimana Pak Rizky bisa menyesuaikan waktu jam perjalanan agar tidak terlambat begitu Pak ke tempat tujuan atau ke kantor saat ini Pak? Kalau untuk itu sih masih fleksibel karena jadwal keberangkatan dari stasiun Bogor maupun Depok masih sering, frekuensi keretanya berapa menit sekali sering datang gitu. Jadi masih aman. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya, saya selalu. Ya, ini saya dulu tanggapan salah satu pengguna KRL karena memang sampai dengan saat ini masih belum banyak yang mengetahui, dan tentu diharapkan dengan adanya sosialisasi dilakukan bisa memberikan informasi begitu kepada masyarakat, terutama yang masih belum mengetahui dengan perubahan rute KRL ini. Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat bertugas kembali Kevin. Pemirsa, kebakaran rumah di Desa Bandar Pasir, Mandoge, Asahan, Sumatera Utara merenggut 2 nyawa kakak beradik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.